Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik. Sudah sarapan? Ya. Oke, terima kasih. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran di pagi hari ini dilancarkan, dimudahkan, serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Untuk siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Dori. Siapa lagi? Ibnu Fajar. Ada surat? Enggak ada. Alpa? Oke. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang membaca cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik memahami pengertian fiksi. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik setelah melihat tayangan video dan membaca teks cerita fiksi dapat meningkatkan minat baca. Jadi setelah kalian melihat tayangan video nanti dan membaca teks cerita fiksi, membaca kamu itu meningkat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk penilaian, kita nanti menggunakan sistem kelompok. Apakah bisa dipahami anak-anakku? Apakah tadi pagi sebelum berangkat ada yang meminta doa terlebih dahulu atau mencium tangan kedua orang tuanya? Sigit, ada lagi? Sigit, tujuannya apa, Git? Karena doa restu orang tua adalah kunci kesuksesan kita, Pak. Oke, itulah patut kita contoh. Jadi sebelum kalian berangkat, lebih baik kamu itu meminta doa kepada orang tua dan mencium tangan kedua orang tuanya. Karena doa orang tua itu adalah kunci kesuksesan. Itu patut ditiru, patut dicontoh. Bisakah mencontoh dari Sigit? Oke, baik, terima kasih. Anak-anakku, Pak Gozali akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anakku nanti dilihat, diamati apa isi dari video tersebut. Pak Ari, Pak Ari, tolong Pak, video Pak.
Bentar ya. Silakan nanti kamu lihat isi dari video ini. Cerita seorang ibu dan anak laki-laki bernama Marin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Marin bekerja keras untuk mencari tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Nak. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak? Malam boleh ikut bantu. Tentu saja. Marin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Marin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Marin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Marin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, Nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, Nak. Bersama dengan pemuda lainnya, Marin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Marin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Marin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat itu menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih karena Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu, Nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Punya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu kecil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah, Nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, tanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh gedungnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Kemudian Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua.
Anak-anakku, setelah kalian melihat tayangan video tadi, apakah menambah semangat kamu untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Menambah semangat? Lemes banget, katanya udah sarapan. Menambah semangat? Oke. Anak-anakku, video yang tadi kalian lihat itu merupakan cerita fiksi. Merupakan cerita fiksi. Ada yang tahu fiksi itu apa? Cerita yang tidak nyata, Pak. Cerita yang tidak nyata. Ada lagi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi merupakan cerita rekaan atau tidak berdasarkan kenyataan atau berdasarkan khayalan atau pikiran. Artinya, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Tadi betul, dia bilang buku yang tidak nyata. Memang betul, itu hanya khayalan dari si penulis. Apakah sampai di sini sudah paham tentang pengertian fiksi? Oke, baik. Pada cerita fiksi atau pada buku fiksi itu terdapat dua unsur pembangun. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Pada unsur intrinsik itu meliputi satu, tema. Dalam sebuah cerita itu pasti memiliki sebuah tema atau gagasan utama atau ide pokok. Bagaimana cara menentukan tema? Cara menentukan tema itu biasanya berada di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Itu cara menentukan tema, biasanya di situ. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur dalam sebuah cerita itu dibedakan menjadi tiga. Ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan yang terakhir ada alur campuran. Alur maju itu apabila dalam sebuah cerita menceritakan tentang kejadian masa kini dengan konflik datar, kemudian di tengah konflik semakin naik dan diakhiri dengan penyelesaian. Itu pada alur maju. Kemudian apabila menggunakan alur mundur, itu pada sebuah cerita menceritakan tentang kejadian masa lampau dan diakhiri dengan kejadian masa kini. Itu alur mundur. Kemudian apabila alur campuran itu dalam sebuah cerita menceritakan tentang kejadian masa kini dan menceritakan kejadian masa lalu secara bergantian. Itu unsur intrinsik yang kedua. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga itu ada tokoh. Masih ingat dengan tokoh? Tokoh. Tokoh itu ada tokoh utama, kemudian ada tokoh pembantu,
kemudian ada tokoh apa lagi? Tokoh utama, tokoh pembantu, dan satunya ada tokoh figuran. Tokoh utama itu orang yang sering muncul atau muncul dalam sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita tokoh itu selalu muncul. Itu dinamakan dengan tokoh utama. Kemudian tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu munculnya hanya beberapa saat dibutuhkan dan membantu tokoh utama. Kemudian tokoh figuran itu munculnya hanya satu kali dalam cerita. Ya, paham? Itu unsur intrinsik yang keberapa? 3. Yang keempat ada latar. Latar itu menceritakan tentang suasana, kemudian tempat, kemudian waktu. Jadi latar itu mengisahkan tentang suasana, tempat, waktu. Suasananya bagaimana? Waktu kejadiannya kapan? Tempatnya di mana? Itu pada unsur intrinsik yang keempat, latar. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang itu bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, bisa menggunakan sudut pandang orang kedua, bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga. Apabila menggunakan sudut pandang pertama, itu dalam cerita mengisahkan tentang saya. Jadi kalau dalam cerita itu mengisahkan tentang saya, berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian apabila dalam cerita mengisahkan tentang dia berarti menggunakan sudut pandang orang kedua. Dan apabila dalam cerita mengisahkan tentang kehidupan orang lain, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Itu unsur intrinsik yang ke-5. Dan yang ke-6 ada amanat. Apa sih pesannya setelah kamu membaca cerita fiksi itu? Pesannya apa untuk kamu? Ya, jadi pesannya apa untuk kamu? Ya, itu unsur intrinsik yang ke-6. Kemudian unsur intrinsik yang kedua, unsur ekstrinsik. Pada unsur ekstrinsik ini ada latar belakang masyarakat, kemudian ada latar belakang penulis, dan yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung. Apakah sampai di sini anak-anakku sudah paham? Sudah paham tentang pengertian fiksi dan unsur-unsurnya? Sudah paham? Lemes banget sih. Masih semangat? Kalau saya bilang masih semangat, jawabnya luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Bisa diikuti? Masih semangat? Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Satu kali lagi. Masih semangat?
Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Kayak gitu. Jadi semangat. Ya. Sudah bisa dipahami tentang pengertian fiksi dan unsur-unsurnya? Sudah bisa dipahami? Sekarang Pak Ghazali akan membagikan cerita fiksi tentang Malin Kundang. Silakan nanti kamu baca isinya dan dipahami baik-baik isi dari cerita ini. Sudah kebagian semua? Ya. Silakan si Sigit baca dulu paragraf pertama. Al-Kisah, hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pantai air manis. Perempuan miskin setengah baya tersebut mempunyai seorang anak lelaki tunggal bernama Malin Kundang. Malin Kundang sejak kecil telah ditinggal mati oleh bapaknya. Jadilah Malin Kundang anak yatim yang sehari-hari dirawat dan dibesarkan oleh ibunya dengan mencari kayu, api, atau menangkap ikan di tepi pantai. Dengan penuh kasih sayang, Malin Kundang dibesarkan ibunya hingga beranak remaja. Dilanjut Dia Novitasari. Pada suatu hari, di tengah gaduhan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang guna merubah nasib hidup dan masa depannya. Sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anak yang dicintai dengan cucuran air mata. Tinggallah ibunya seorang diri dan berdoa semoga Malin Kundang berhasil dirantau orang. Dilanjut Lista. Bulan berganti, tahun berlalu, terdengarlah berita dari nahkoda yang sering berlabuh di pantai air manis. Sungguh tak dapat dibayangkan ternyata Malin Kundang telah menjadi kaya dan mempunyai istri yang cantik di rantau sana. Alangkah berbahagianya ibu Malin Kundang mendengar kabar baik tersebut. Tiap malam sang ibu berdoa semoga Malin Kundang segera kembali. Sungguh sang ibu sangat merindukannya. Dilanjut Kemalasari. Pada suatu hari, merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di pantai air manis. Hati sang ibu sungguh sangat bahagia, karena doanya dikabulkan Tuhan untuk mendapat kembali bertemu dengan anaknya yang telah berpuluh tahun pergi jauh dari pangkuannya. Malin Kundang tampak gagah turun dari kapal bersama istri cantiknya. Malin, ini ibu nak, sahut ibu sambil berlinang air mata karena bahagianya. Akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu, dasar tua bangka yang tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersanyat dan sembilu. Bagai petir di siang hari, disangka anak yang disayangi dan dirindukan sepanjang hari melukai hati dan durhaka kepadanya. Dilanjut Safrul. Malin Kundang lantas berlalu dan meninggalkan ibunya yang masih bersimbah sambil menangis sedih. Tak lama kemudian kapal Malin Kundang mulai bergerak meninggalkan sandaran. Sang ibu berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Tuhan, kalau memang Malin Kundang anakku, tunjukkanlah kebesaran-Mu kepadaku. Dilanjut Niko. Tak lama kemudian datanglah badai disertai petir dan gelombang laut
yang dahsyat. Setelah kapal Malin Kundang dihantam gelombang laut yang datang secara tiba-tiba, Malin Kundang sempat memanggil nama ibunya, namun kebesaran Tuhan telah datang. Malin Kundang, si anak durhaka, tenggelam bersama kapalnya dan terdampar di tepi pantai air manis. Konon karena kutukan ibunya, Malin Kundang bersama istrinya berubah menjadi batu. Oke. Yang tadi telah kalian baca cerita tentang apa? Tentang Malin Kundang. Nah itu nanti setelah kamu baca tadi, kamu akan mengerjakan tentang unsur intrinsik yang sesuai dengan LKPD yang nantinya Pak Ghazali akan dibagikan kepada kamu. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ayo membentuk kelompok terlebih dahulu. Ayo cepat. Di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa di sini. Kamu sama siapa? Cuma bertiga. Oh Yuda. Frol, ke sini Frol. Oh, ya. Sana aja Frol, kamu Frol. Udah ikut sini. Ya. Di samping. Kamu ikut di samping. Ikut samping sini. Ikut sini, samping, ambil. Iya, nggak ada sih. Itu kamu di belakang nggak apa-apa. Kamu kelompoknya siapa? Cuma bertiga. Kamu ikut sini. Ikut Saprul. 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelompoknya ada 4 ya. Berarti kelompok Kemala berarti kelompok 4 ya, Kemala ya. Berapa? Nggak apa-apa masuk. Coba dengarkan, perhatikan setelah kamu membentuk kelompok. Nanti diskusikan bersama kelompoknya bahwa kalian itu akan mengerjakan unsur intrinsik yang ada pada cerita Malin Kundang. Ini pertanyaannya, ya. Ada 5 pertanyaan. Kemudian nanti kamu jawab disertai dengan teks bacaannya. Ya, misalkan temanya apa? Temanya ini, Pak. Bukti teksnya mana? Itu harus dibuktikan dengan teks bacaannya. Udah paham? Paham? Oke, silakan diskusikan dengan teman kamu. Kamu kerjakan di lembar jawabannya. Ya. Tulis kelompok berapa, kemudian anggotanya ditulis.
Oh, jawabnya di sini, Pak. Nanti Iya. Iya. Oh, enggak di sini. Enggak. Oh, cukup ya, Pak? Enggak cukup. Di sininya apa? Ya. Itu di bawah itu. Jawaban 1, kamu tulis 1. Temanya apa? Iya. Terus buktinya Iya. gitu. Buktinya di bawah seperti ini. Kalau 1. Ayo udah jawab berarti. Nanti yang ini siapa? Yang jawab. Pertanyaannya sama. Udah sesuai ya, Pak? Iya, sesuai. Iya. Tadi kan di sana di videonya gak ada istrinya, di sini ada bagaimana? Kan ada pertanyaan aku. Ada istrinya. Mengapa? Iya, di sini tadi video gak ada. Tokoh utama, kan yang ditanya tokoh utamanya. Ini istrinya kan bukan tokoh utama. Nah ini kan yang latarnya kan berarti latarnya kan tokoh utama. Yang ditanyakan tokoh utamanya kan 2, ya kan? Kan ada. Ya nanti kamu jawab. Kamu yang nanya siapa? Sabrul. Dit, nanti gantiin Yudananya ya. Pertanyaan mana? Oh, nggih Bu. Nggih Bu. Nggih Bu, nggih. Saya keluar Bu. Nggih Bu. Nggih, matur nuwun. Saya keluar nggih Bu. Nggih Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam. Nung akhirnya grogi nemen asem yakin. Beli pengen nunggu mengelak nemen ya. Ya pakai. Iya. Oh. Yang nyong metes ya. Iya. Mulane nyong kan wong wis ayu enom santai. Mesti Pak Uzali saya harus keluar dulu karena sama Bu Sumina nih. Berarti kan nyong kan ngenteni jam. Kowe nyandak apa ya? 15 menit ya? Iya. Padahal kok ning kae bae wis engko nang kan sampai jam Kan terhitung dari 0 sih ya. Video 95 menit sampai 1 jam 20 menit. Nah, ini kan ya untuk misalkan ini
Iya, banyak minum di situ. Iya, Tutup. ditulis di sini jawabannya nanti ya. Ini temanya ini. Nggak usah, jawabannya langsung di sini. Ini soalnya. Ya, 1 just tema. Cepat tono di kamera. Dikasih ini Gus, tema kayak gitu di atasnya, tema. Ya. Oke. Udah. Ini jangan sampai kelihatan ininya. Nggak usah. Isinya di ini semua. Nomor 3 apa sih? Menurut kalian alur yang digunakan pada apa? Ada alur apa? Bener. Alurnya alur apa? Ya, watak yang udah sampai berapa? Oh, baru 1. Nanti ganti-gantian, Pak. Iya, biar kerjasama ya. Yang diskusi ya. Gimana, Den? Diskusi yo. Nanti majunya maju semua masa. 2 aja ya? 2 aja. Nanti majunya 2 aja ya? Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya, nanti majunya berdua. Ada yang itu. Waktunya masih lama sih. Multiplikasinya ada di paragraf 4, terus diisi paragraf 4 isinya apa gitu? Gimana? Kan bukti teksnya ada di paragraf 4. Iya. Terus nanti diisi gitu. Iya, paragrafnya 4-nya apa? Isinya apa? Terus itu dasarnya kapan singkat padat jelas. Itu maksudnya siswa ini pasti.
Iya. Iya. Kelompok 1 dia. Ya sesuai kelompok. Iya. Lanjutkan bisa. Iya. Dulu itu tanda kurung. Gimana? Sudah? Iya, enggak. Gua dong sepan mulai anu ya. Jangan ngasih apa-apa maksudnya bener. Oh, di Katolik gue. Oh. Iya. Iya. Apa nih? 10 menit mana gue ya? Iya. 20 menit presentasi, Pak. Sebulan baru penutup. Iya, ngap. Ya, kalau misalkan ini nggak cukup, ini pakainya ini. Ya, untuk sementara ini dulu, silakan dilanjut. Gimana? Gimana ya? Kan menurut kalian alur yang mengatakan cerita maling kundang itu menggunakan alur apa? Kan jawabannya alur maju. Nah, ini buktinya ditulis. Iya. Kalau yang toko itu nggak usah ya Pak? Ya Pak. Toko, iya, nggak apa-apa. Tahu. Kenapa? Alur, urutannya kan alur. Tapi di sini pertanyaannya ada toko dulu Pak. Oh, toko. Ya, nggak apa-apa, sesuai ini aja alur. Nggak apa-apa alur. Nanti pas dibaca dibalik. Iya. Emek dihapus nih. Pak vendor itu vendor itu ya ceritanya. Jangan tanya. Kocok itu Pak.
Alurnya alur apa? Maju. Oh, maju. Kenapa alur maju? Bukti teksnya mana di alur? Nanti Pak, tadi ketemu, cuman hilang. Oh, ngilang. Oke. Sudah nomor berapa? Sudah nomor berapa? 3. Ini. Mana? Ketemu? List sudah berapa? 2. Tokoh utamanya siapa? Malin Kundang dan ibunya. Yuda kemana Yuda? Katanya ibunya kecelakaan. Kapan? Tadi pagi. Di mana? Ke sekolah. Udah berapa? Apa? Tinggal nomor 4. Ini ditulis sampai sini ya, Pak. Yang ngurus COVID. Ayo diskusikan jawabannya. Negeri. Sini kontak grup. Negeri seberang. Zeus 50.
Ini iya. Alhamdulillah. Pakai ini. Kayak gini. Ya. Pak ini nggak usah baju. Udah? Silakan Safrul geser ke sini. Sama Lista sama itu di sini. Terus malah geser sini. Masuk aja, Lis, ke sana lagi, masuk aja, Lis. Masuk semua. Enggak di syuting. Sudah? Sudah? Oke, sekarang saya panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, temanya dari cerita tadi adalah kedurhakaan terhadap orang tuanya. Buktinya terletak pada paragraf yang keempat, yang bunyinya akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu. Dasar tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayangi dan dirindukan sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya. Yang kedua, tokoh dari cerita tadi ada Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Yang ketiga, alur dari cerita Malin Kundang adalah alur maju. Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang guna merubah nasib hidup dan masa depannya. Sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anak yang dicintai dengan cucuran air mata. Tinggallah ibunya seorang diri dan berdoa semoga Malin Kundang berhasil dirantau orang. Yang keempat adalah latar tempatnya di pantai air manis. Terletak pada paragraf 1, Alkisah hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pantai air manis. Yuk. Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Bulan berganti tahun berlalu, terdengarlah berita dari nahkoda yang sering berlabuh di pantai air manis.
Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandangnya adalah orang ketiga. Alangkah bahagianya Ibu Malin Kundang mendengar kabar baik tersebut. Tiap malam sang ibu berdoa semoga Malin Kundang segera kembali. Sungguh sang ibu sangat merindukannya. Yang keenam adalah amanat. Janganlah durhaka terhadap orang tua apalagi terhadap ibu kita. Durhaka terhadap orang tua apalagi terhadap seorang ibu merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sikit. Apa watak dari tokoh Malin Kundang? Wataknya baik, cuman pas udah dewasanya dia berbohong terus tidak mengakui ibunya. Antagonis lah. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau cukup, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Bisa diakhiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil kelompok 2. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan memperkenalkan dulu anggotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sigit Maulana. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai cerita Malin Kundang. Pada yang pertama ada temanya adalah kedurhakaan terhadap orang tuanya. Terletak pada paragraf keempat, yakni akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu, dasar tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayangi dan dirindukannya sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya. Yang kedua ada tokohnya ada Malin Kundang dan ibunya Malin Kundang. Yang ketiga alur di cerita tersebut menggunakan alur maju. Bukti tesnya adalah pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang guna merubah nasib hidup dan masa depannya. Sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anak yang dicintai dengan cucuran air mata. Tinggallah ibu yang seorang diri dan berdoa semoga Malin Kundang berhasil di rantau orang. Yang keempat ada latar tempatnya ada di pantai air manis, terletak pada paragraf ke-1. Alkisah, hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pantai air manis. Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Bulan berganti, tahun berlalu, terdengarlah berita dari nahkoda yang sering berlabuh di pantai air manis. Pada suatu hari merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di pantai air manis. Pada suatu hari merapatlah sebuah kapal yang membawa Malin Kundang. Latar waktunya adalah siang dan malam. Bukti paragrafnya adalah terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Tiap malam sang ibu berdoa semoga Malin Kundang segera kembali. Sungguh sang ibu sangat merindukannya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu sebagai bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayangi dan dirindukan sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya.
Latar suasananya adalah bahagia dan menyedihkan. Yang kelima, ada amanat. Janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita. Durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap seorang ibu, merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ya, Novita Sari. Kenapa pada cerita Malin Kundang menggunakan sudut pandang orang ketiga? Karena di dalam cerita pengarang menceritakan kehidupan orang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya saya panggil kelompok 3. Silakan salah satu di antara kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3. Ya, Safrul Mauruli. Badannya ini. Udah pegang. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Safrul Mairuli dari kelompok 3. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, apakah tema cerita Malin Kundang yang telah kamu baca? Tema kedurhakaan terhadap orang tuanya. Bukti terletak pada paragraf keempat. Akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu. Dasar tua bangka yang tidak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayangi dan dirindukannya sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya. Yang kedua, tokoh utama pada cerita Malin Kundang. Tokohnya adalah Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Yang ketiga, menurut kalian alur yang digunakan pada cerita Malin Kundang. Alur yang digunakan adalah alur maju. Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang guna merubah nasib hidup dan masa depannya. Sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anaknya yang dicintai dengan cucuran air mata. Tinggallah ibu seorang diri dan berdoa semoga Malin Kundang berhasil dirantau orang. Yang keempat, latar cerita Malin Kundang. Latar cerita Malin Kundang berupa pada paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3. Paragraf ke-1, Alkisah, hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pantai air manis. Paragraf kedua,
Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Paragraf ketiga. Bulan berganti, tahun berlalu, terdengarlah berita dari nahkoda yang sering berlabuh di pantai air manis. Paragraf keempat. Pada suatu hari merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di pantai air manis. Paragraf keenam. Pada suatu hari merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di pantai air manis. Yang kelima, pada cerita Malin Kundang, pengarang menggunakan sudut pandang apa? Pada cerita Malin Kundang menggunakan cerita tersebut menggunakan orang ketiga. Alangkah baiknya Ibu Malin Kundang mendengar kabar baik tersebut. Tiap malam sang ibu berdoa semoga Malin Kundang segera kembali. Sungguh sang ibu sangat merindukannya. Yang keenam, amanat. Amanatnya, janganlah durhaka terhadap orang tua apalagi terhadap ibu kita. Durhaka kepada orang tua apalagi terhadap seorang ibu merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, berperilakulah baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita. Itu saja dari kelompok 3. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pegang aja. Pegang. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalasari. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik pada cerita Malin Kundang. Pada unsur intrinsik terdapat temanya kedurhakaan terhadap orang tua. Bukti terletak pada paragraf keempat. Akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang combang-cambing itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu, dasar tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu sebagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayangi dan dirindukan sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya. 2. Tokoh Malin Kundang, ibu dan Malin Kundang. Malin Kundang dan ibu Malin Kundang. 4. Alurnya maju. Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang. Guna merubah nasib hidup dan masa depannya, sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anak yang dicintai dengan cucuran air mata. Tinggallah ibu seorang diri dan berdoa semoga Malin Kundang berhasil dirantau orang. 5. Latar tempat ada di Parang Air Manis. Terletak pada paragraf 1. Alkisah, hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pantai air manis. Terletak pada paragraf 2. Pada suatu hari di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Terletak pada paragraf 3. Bulan berganti, tahun berlalu. Terdengarlah berita dari nahkoda yang sering berlabuh di pantai manis. Terletak pada paragraf 4. Pada suatu hari merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang
di pantai air manis, terletak pada paragraf 6. Pada suatu hari, merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di pantai air manis. 6. Amanat. Janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita. Durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap seorang ibu, merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita. 7. Sudut pandang orang ketiga. Alangkah bahagianya Ibu Malin Kundang mendengar kabar baik tersebut. Tiap malam sang ibu berdoa semoga Malin Kundang segera kembali. Sungguh sang ibu sangat merindukannya. Sebelum saya tutup pada pertanyaan, mengapa dalam tokoh Malin Kundang hanya disebutkan 2 tokoh saja, padahal di dalam cerita tokohnya lebih dari 2? memang benar, tokoh dalam cerita Malin Kundang lebih dari 2, yaitu Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, istri Malin Kundang, nahkoda. Tapi yang ada di pertanyaan adalah tokoh utamanya. Jadi ada 2, yaitu Ibu Malin Kundang dan Malin Kundang. Gimana, Safrul? Oke, tepuk tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk seperti semula. Udah di situ aja. Ini yang ini. Si Niko kembali belakang. Di depan boleh sini. Udah? Anak-anakku, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat bagus. Dengan sangat bagus. Sekarang biar kalian lebih fresh lagi, saya ada King Kong, kemudian angsa, gajah, sama siput. Ikuti saya ya. Saya kasih contoh dulu biar kamu itu fresh. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu siput, lehernya panjang, kakinya pendek. Angsa ya? Sorry. Biar kamu itu hidup, suasananya hidup. Ulangi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Gajah badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu siput, kemana-mana bawa rumah. Oke, sekarang berdiri. Gajah matanya sipit. Oke, 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu siput, kemana-mana bawa rumahnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Anak-anakku, itulah pembelajaran kali ini tentang membaca cerita fiksi. Jadi di dalam cerita fiksi itu terdapat dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik, kemudian unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tadi tema, kemudian alur, kemudian tokoh, latar, sudut pandang, amanat. Unsur ekstrinsik meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung. Itulah pembelajaran di pagi hari ini. Apakah pembelajaran di hari ini menyenangkan bagi kalian? Apakah materi yang saya ajarkan sesuai dengan medianya? Baik anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menceritakan kembali dari cerita fiksi. Itu saja pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Sama-sama. Silakan bisa istirahat terlebih dahulu.